Meski spesifikasinya bukan yang tertinggi, tapi kamera smartphone yang satu ini merupakan salah satu yang terbaik yang dimiliki Sony. So, langsung aja kita ulas. Sony Xperia XZS mengusung bentuk mengkotak yang disebut loop design. Mayoritas bodinya terbuat dari metal, kecuali pada bagian depan yang seluruhnya terbuat dari kaca dengan lengkungan 2,5D. Seperti biasa, smartphone Xperia identik dengan jidat dan dagu yang besar. Hal ini masih kita jumpai pada Xperia XZS. Tidak jelek, tapi seharusnya bakal lebih trendy kalau dibuat lebih tipis. Meski sekilas terlihat kotak, Xperia XZS termasuk smartphone yang nyaman digenggam. Bodinya yang tidak terlalu besar yaitu 5,2 inci serta kedua sisi yang agak melengkung adalah alasannya. Tapi kalau dipakai nonstop lebih dari setengah jam, bukan tidak mungkin telapak tangan kita akan terasa sakit yang disebabkan oleh sudut-sudutnya. Selain itu, kalau digunakan untuk menonton atau bermain game dengan volume di atas 70%, smartphone ini bakal menimbulkan sedikit getaran dari suara loudspeakernya. Hasilnya, tangan bisa gampang kesemutan. Oh ya, karena masuk lini produk flagship, Xperia XZS sudah dibekali sertifikat IP68. Slot microSD-nya hybrid ada di sisi kiri. Jack audio di atas dan port USB-C dibiarkan terbuka. Serta di sisi kanan ada volume rocker, shutter button, dan tombol power sekaligus fingerprint. Xperia XZS adalah smartphone yang sangat kekinian dalam hal sistem operasi. Smartphone ini membawa OS Android 7.1.1 dengan UI khas Sony bernama Xperia Home. Bagaimana tampilan dan fitur-fiturnya? Cukup disayangkan kami mendapatkan UI ini tidak banyak berubah dari UI Xperia Z5 Premium yang pernah kami review Desember 2015 yang lalu. Dalam keadaan mati, membuka lock screen dengan fingerprint harus ditekan. Tidak bisa hanya disentuh. Akurasinya kini lebih baik. Pada halaman home screen, kita bisa swipe ke kanan untuk akses halaman Google Now. Sedangkan fitur Google Assistant bisa diaktifkan dengan menekan lama tombol home. Ada juga fitur split screen yang bisa diakses dari menu halaman recent apps. Selebihnya kami tidak melihat ada sesuatu yang menarik dari UI Xperia Home ini, kecuali adanya opsi untuk mengganti pilihan theme dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Tidak sedikit yang memandang Xperia XZS sebagai smartphone biasa-biasa saja lantaran chipset yang digunakan. Di balik layar 5,2 inci Full HD yang dimilikinya, terdapat chipset Snapdragon 820, RAM 4GB dan storage 64GB. Meski bukan yang tertinggi, CPU quad-core Snapdragon 820 pada Xperia XZS sangat ngebut dan optimal. Pasalnya, skor Antutu yang dihasilkan setara atau bahkan bisa lampaui LG G6 yaitu nyaris 140.000 poin. Jadi tolong jangan meragukan performanya. Mau dipakai bermain game kelas berat maupun streaming video klip, kita bakal dimanjakan dengan loudspeaker yang detail. Sony menempatkan dua speaker, satu di dagu, satu lagi di jidatnya. Penggunaan headset juga bisa lebih optimal dengan adanya fitur Clear Audio Plus. Dengan spesifikasi yang tergolong monster, Sony cukup nekat dengan hanya membekali baterai 2900 mAh saja. Tapi nyatanya di luar dugaan, kapasitas baterai yang relatif cukup kecil ini bisa menghidupi Xperia XZS seharian dengan screen on time di atas 5 jam. Untuk proses pengisiannya berlangsung kurang lebih sekitar 1 jam 45 menit. Kamera Xperia XZS jadi yang paling bikin kami penasaran. Sony mengklaim kalau ini adalah teknologi kamera terbaru dan tercanggih yang ada pada smartphone Xperia. Sama seperti XZ Premium, kamera XZS beresolusi 19 megapiksel dengan teknologi Motion Eye. Kamera dengan bentuk bulat agak menonjol ini ditunjang aperture f2.0, stabilizer berbasis gyro, serta prediktif dan laser autofocus. Fitur prediktif autofocus memungkinkan kita mendapat gambar yang tetap fokus dari objek yang bergerak. Selain teknologi tersebut, mode dan fitur yang ditawarkan mirip seperti seri sebelumnya. Mode superior auto kini semakin pintar membaca kondisi cahaya. Ada pula mode pro dengan pengaturan yang sebenarnya tidak terlalu lengkap. Hanya ada pengaturan white balance, exposure, fokus, dan speed mulai dari 1 detik hingga 1/4000 detik. Di luar teknologi dan fitur-fiturnya, kamera Xperia XZS benar-benar menawarkan pengalaman memotret yang memudahkan dan menyenangkan. Kita tidak akan merasakan perbedaan memotret saat terang ataupun gelap karena sama-sama begitu cepat. Hasilnya pun selevel dengan kamera smartphone flagship seperti Samsung Galaxy S8, Huawei P10, atau LG G6. Selain jago motret, kamera ini juga andal merekam video.
Yang jadi jualan utamanya adalah kemampuan merekam video super slow motion 960 fps pada resolusi 720p. Dan ini adalah contoh videonya. Terlihat luar biasa bukan? Di balik kualitasnya yang super keren, kami merasa fitur super slow-mo ini seperti hanya sekedar coba-coba. Pasalnya durasi perekaman video super slow-mo ini dibatasi tidak sampai 5 detik. Jadi kita tidak akan bisa leluasa merekam. Dengan kata lain, kita harus selalu siaga menangkap momen karena keterbatasan durasi yang super singkat ini. Selain itu, merekam video slow-mo membutuhkan cahaya ekstra agar hasilnya bisa maksimal. Dan sepertinya kami tahu penyebab keterbatasan ini. Merekam video super slow-mo 960 fps tentu membutuhkan kerja hardware ekstra. Saat mencoba mengambil video hingga 10 kali berturut-turut, kameranya beberapa kali hang. Bahkan kami harus merestart smartphone agar kameranya kembali berfungsi. Sementara untuk kamera depannya beresolusi 13 megapiksel dengan aperture f2.0 serta fitur face detection. Dan berikut adalah beberapa hasil jepretan kamera belakang dan depan Xperia XZS. Xperia XZS membawa ciri khas Sony yang sangat kental melalui bahasa desain dan UI-nya. Performanya tetap mengagumkan meski chipset yang digunakan bukan yang tertinggi saat ini. Sementara daya tarik utamanya ada pada kamera yang luar biasa. Tapi sayangnya kemampuan merekam video super slow-mo bukan tanpa kekurangan. Meski hasilnya memuaskan, tapi keterbatasan durasinya terasa cukup merepotkan.